Selamat sore petani Indonesia, salam petani. Kami berada di lahan pasang surut di daerah Tanjung Siapi-Api. Ini pasang surut dari lahan rawa-rawa. Dulunya rawa-rawa semua ini. Boleh dikatakan sekian tahun yang lalu lahan ini tak begitu bermanfaat ya. Kenapa? Karena ini penuh air, untuk bangunan nggak bisa, untuk apa-apa nggak bisa. Tapi setelah ditemukan teknologi pembuatan saluran untuk mengatur pasang surut, dibuat saluran. Ini saluran air yang masuk dan saluran waktu pasang, dan saluran air untuk dibuang waktu surut. Di depan sana ada pintu air. Kalau saat padi ini baru ditanam membutuhkan air, genangan air, maka saat air full pintu ditutup maka air akan tergenang. Tapi manakala sudah waktunya untuk pengeringan, karena padi itu ada waktunya kering dan ada waktunya basah gitu, maka ditutup pintu air sana. Itulah cara pengendalian air. Tak ada irigasi selain daripada saluran ini. Kalau pengaturan air naik turun itu diatur oleh hukum sudah kodratullah, sunatullah. Nah, kemudian ini namanya saluran besarnya. Nah, di situ ada saluran kecil-kecil, namanya saluran cacing gitu. Nah, saluran cacing itu saluran kecil-kecil untuk menarik air yang ada tengah sawah. Nah, cara penanaman padi di sini dengan sawah konvensional agak berbeda. Berbedanya apa? Kalau di sini begitu selesai lahan dibersihkan, air digenangkan, kemudian dengan cara menabur. Benih itu ditabur. Kalau untuk lahan konvensional, benih padi kita buat satu lahan, kita tumbuhkan dulu. Setelah tumbuhkan nanti ditanam satu-satu seperti itu. Kalau ini tidak, ditabur. Tapi tumbuhnya juga bagus, dan ini dan bernas lagi, isinya bagus, dan insya Allah ini sebentar lagi kita akan panen. Padinya bagus, dan tahun panen kemarin, musim panen kemarin kita bisa satu lahan ini antara 6 sampai 7 ton gabah. Lumayan lah, karena menggarapnya lebih mudah dan memanennya juga lebih mudah. Ini panennya pakai mesin. Beda dengan sawah konvensional yang harus demikian teliti, harus demikian bersih, sehingga satu orang kalau sawah konvensional dengan garap manual itu paling 1 hektar. Kalau sini satu orang bisa 2 hektar kok, 2 hektar, 3 hektar, karena banyak menggunakan mesin dan airnya, dan tidak juga sesibuk dengan sawah-sawah konvensional seperti daerah lain. Nah, mudah-mudahan hasil panen tahun ini bagus, harga gabah juga bagus, sehingga petani bisa senang. Jadi yang paling penting kunci di lahan pasang surut itu adalah saluran ini dan tanggul ini, kemudian saluran-saluran ini namanya saluran cacing ya. Kita namakan saluran cacing. Nah ini saluran cacing. Nah itulah. Jadi kita menggarap lahan ini sudah beberapa tahun dan bagus sekali hasilnya. Dan biasanya petani setelah ini kita bisa ganti ya, ganti apakah tanam jagung, apakah tanam semangka gitu ya. Ini semangka lumayan, bisa puluhan ton juga 1 hektar, walaupun harganya murah. Tapi kalau jual semangka hasilnya puluhan ton, tapi jangan khawatir karena jual semangka itu sama dengan jual batu gitu, nimbang batu gitu. Harganya murah tapi banyak gitu. Inilah petani di daerah pasang surut. Demikian petani Indonesia, salam petani Indonesia, sukses petani.